balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku Happy Virus. Annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa itu BBL. Nah, buat yang belum tahu, BBL tuh bukan bintang biasa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh pakarnya nih, narasumber yang sudah kita undang, yaitu Kak Uci. Hai semuanya. Nah, mungkin Kak Uci bisa perkenalan diri dulu nih, apa sih tugasnya Kak Uci di BPJS Kesehatan khususnya di cabang Parepare? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sucmila Sari. Kalau biasanya sih dipanggil Uci. Nah, saya di kantor BPJS Kesehatan Parepare sebagai staf EPP atau Edukasi Penanganan dan Pengaduan. Berarti Uci ini tugasnya setiap hari kayak menerima keluhan semua warga ya? Betul sekali, semuanya come to mama akan selesaikan masalahmu. Oke, masalahnya hanya masalah BPJS Kesehatan, teman-teman gak bisa bawa masalah keluarga atau masalah percintaan. Nah, Uci, kali ini kan kita akan bahas tentang BBL. Kalau di sini keterangannya bayi baru lahir. Nah, sebenarnya apa sih itu BBL atau bayi baru lahir? Mau tahu ya? Jadi, saya informasikan dulu nih. Kalau untuk kita sebagai warga negara kan itu memiliki kewajiban untuk mendaftar sebagai peserta JKN. Nah, salah satunya adalah bayi. Bayi itu tetap wajib untuk dilaporkan segera didaftar loh. Itu berdasarkan dari Perpres 82 tahun 2018. Jadi, BBL adalah seluruh bayi yang lahir di atas tanggal 18 Desember 2018. Dan pendaftarannya paling lambat 28 hari setelah dia dilahirkan. Gitu. Oke, nah kalau tadi kan Uci kan sempat bilang nih di atas 18 Desember karena mungkin orang tuh masih berpikirnya dulu tuh ada yang namanya calon bayi nggak sih? Betul sekali. Kalau calon bayi itu kan dulu bisa didaftarin sebelum dilahirkan ya. Nah sekarang dilahirkan dulu baru didaftarkan maksimal 28 hari. Iya. Jadi tunggu brojol dulu baru dilahirin. Baru dilahirin, baru didaftarin. Betul, itu sebenarnya adalah hadiah pertama bagi si buah hati. Asik. Cakep. Nah, Uci mungkin bisa dikasih tahu nih yang dikategorikan sebagai BBL atau bayi baru lahir tuh bayi usia berapa sih? Oke, jadi yang masuk kategori bayi baru lahir itu adalah seluruh bayi yang didaftarkan jika kelahirannya di atas 18 Desember 2018. Nah, itu berlaku maksimal 3 bulan setelah didaftarkan, seperti itu. Oke, berarti yang dikategorikan itu kalau misalnya usia sudah lewat 3 bulan udah bukan bayi baru lahir lagi ya. Ibu kata udah bukan anget-anget lagi, tapi udah menjalani masa-masa yang lebih lanjut. Nah, kalau tadi kan dibilang bayi baru lahir itu kan didaftarkannya paling cepat ketika dilahirkan. Tapi kalau daftar BPJS Kesehatan itu kan harus ada namanya. Nah, saya belum sempat akekah nih, belum ada duitnya. Namanya gimana? Belum terdaftar, belum ada nicknya juga, gak bisa juga hubungi Dukcapil. Kira-kira gimana sih? Akikah dulu? Enggak, canda. Jadi kalau untuk peserta JKN kan seluruhnya hanya harus memiliki identitas. Nah, identitas itu harus memiliki minimal nama dan nomor kartu peserta. Nah, jika kasusnya peserta ini belum punya NIK, itu tetap bisa didaftarkan dengan kategori bayi baru lahir maksimal usia 3 bulan dengan menggunakan kartu sementara bayi. Nah, kartunya itu berlaku maksimal 3 bulan, itu untuk memberikan waktu kepada keluarga peserta untuk update identitasnya di Dukcapil. Jadi segera lapor ke Dukcapil datanya kalau sudah ada. Cepet buat namanya. Oke, tadi dibilang bisa langsung didaftarkan dengan menggunakan identitas dari keluarganya ya. Bagaimana dengan namanya? Untuk namanya, kartu sementara tadi kan berlaku selama 3 bulan. Nah, dalam rentang waktu 3 bulan itu, jika anggota keluarganya sudah melaporkan identitasnya ke Dukcapil, harap segera lapor ke BPJS Kesehatan untuk segera diupdate. Untuk cara update-nya itu ada sangat banyak caranya. Misalnya, silakan datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan dengan membawa KK dan akta kelahiran bayi tersebut, atau bisa juga lewat Pandawa di nomor 0811 8165 165 menu perubahan identitas. Nah, ini kan tadi kan bagaimana update identitasnya, tapi kalau aku mau bertanya misalnya aku habis lahiran, apalagi aku lahirannya sesar, nah terus mau daftar nih katanya kan dari hari sejak kelahirannya, masa saya langsung datang ke BPJS Kesehatan bawa anak saya, gimana sih cara daftarnya, masa harus ke kantor? Jadi kalau untuk cara daftar bayi baru lahir itu sangat mudah. Baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut, ada petugas pengaduan yang bertugas untuk menginput bayi baru lahir para pasien-pasien yang persalinan ya. Jadi untuk caranya itu silakan melapor ke petugas pengaduan di puskesmas atau rumah sakit dengan melampirkan KK, identitas ibu, dan juga surat keterangan lahir bayi yang dibuat di vaskes tersebut. Atau misalnya ada juga keluarga yang sempat datang ke kantor BPJS Kesehatan, silakan melampirkan berkas yang tadi untuk bantu didaftarkan. Jadi gitu, bisa langsung ke kantor, bisa lewat petugas di vaskes tersebut. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan sebenarnya dari netizen juga ya, selama ini bilang
masa baru beranak langsung datang ke BPJS Kesehatan, jahitan sesar nanti terhambur-hambur, itu enggak ya. Nanti guritanya jatuh Guritanya jatuh, itu menjadi cumi-cumi kan, dan gurita lagi. Nah itu ya, jadi teman-teman bisa daftar di Vaskes tempat bersalinnya, atau kalau ada keluarganya bisa diwakilkan keluarganya ke kantor BPJS Kesehatan, atau tadi disampaikan bisa lewat Pandawa juga ya. Pandawanya bisa menghubungi ke nomor berapa sih Kak Uci? Jadi untuk Pandawa silakan menghubungi di nomor 0811 8165 165. Open 24 jam. 24 jam, semudah itu adik-adik kecil. Nah, sekarang, loh, kok dia ketawain? Nah, semudah itu, 24 jam, semudah itu adik-adik kecil. Jadi, nggak perlu lagi bingung-bingung kapan harus daftarnya, karena open 24 jam melalui Pandawa. Itu guys. Nah, itu tadi cara pendaftarannya. Kalau misalnya daftar itu kan BPJS Kesehatan biasanya dikasih tahu, oh harus tunggu 14 hari baru bisa dipakai, atau 14 hari baru bisa aktif. Nah, kalau BBL itu gimana sih sifatnya? Nah, kalau BBL ini khusus loh, jadi dia berbeda dengan peserta mandiri pada umumnya. Ini khusus untuk peserta mandiri ya. Kan normalnya peserta mandiri ada masa administrasi 14 hari. Namun untuk peserta yang terkategori sebagai BBL, itu tidak ada masa tunggu 14 harinya. Jadi ketika didaftarkan, langsung bisa melakukan pembayaran di hari H, kemudian bisa langsung aktif. Oke, bisa langsung aktif. Nah, tapi aku masih bingung nih tentang BBL ini, karena kalau dulu kan calon bayi, kita bayar dulu. Kita punya pembayaran iuran dulu. Nah, setelah itu proses persalinannya dijamin. Dan amit-amit kalau misalnya anak kita kenapa-napa, sudah bisa dijamin BPJS Kesehatannya. Nah, bagaimana dengan BBL? Kan dia belum dibayar iurannya. Kalau misalnya kita nggak pernah berharap anaknya kenapa-napa, tapi kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut, misalnya masuk NICU, apakah bisa ditampung? Ya, jadi untuk bayi baru lahir tentu saja bisa ditanggung, namun ada konsekuensi. Nah, misalnya nih, Mas Koci daftarin bayinya terlambat, usia bayinya misalnya sudah 3 bulan. Nah, untuk iurannya akan terbentuk tetap sejak bulan kelahiran bayi tersebut. Jadi akan otomatis terakumulasi selama 3 bulan. Nah, bisa langsung melakukan pembayaran setelah dilakukan pendaftaran pada hari tersebut, bisa aktif, namun ada konsekuensinya berupa masuk masa denda pelayanan selama 45 hari. Jadi Bapak Ibu jangan telat daftar bayinya ya, maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Oke, jadi 28 hari itu masih tidak langsung dikenakan biaya ya? Betul. Hanya di bulan berjalannya. Hanya di bulan berjalannya, tidak kena tunggakan. Dan tidak kena denda, ini saya paling penting sih, karena sayang uangnya buat bayar denda, mending lapor sejak hari pertama sejak dilahirkan. Jadi bisa dipakai langsung ya, walaupun bukan calon bayi lagi didaftarkannya ya. Mending beli es kopi. Tuh, mending uangnya buat beli labu. Nah, sekarang aku mau tanya nih Uci, tadi kan disampaikan bahwa bisa langsung didaftarkan. Tadi identitasnya adalah menggunakan nama bayi nyonya ya, atau nama orang tuanya. Nah, kalau misalnya aku belum ganti namanya sampai lebih dari 3 bulan, gimana? Nah, kalau untuk kartu sementara bayi, seperti saya sampaikan tadi kan hanya berlaku maksimal 3 bulan ya. Amit-amit nih, ternyata bayinya rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit. Nah, identitasnya belum diganti, itu tidak bisa dilayani. Jadi, waktu 3 bulan itu harap dimaksimalkan untuk mengupdate identitas bayinya. Amit-amit tidak dijamin hanya karena terlambat ngurus kakak, seperti itu. Jadi benar-benar dikasih waktu 3 bulan tuh bisa urus kakak, akta kelahiran gitu ya. Betul. Supaya bisa diupdate. Yang penting jangan sampai ketika mau digunakan ternyata gara-gara administrasi aja jadi nggak bisa dipakai ya. Nah, menarik nih Kak Uci tentang bayi baru lahir ini. Jadi betul-betul kita udah nggak bisa ya daftarin untuk calon bayi lagi? Ya, jadi untuk calon bayi itu sudah dihapuskan sesuai dengan Perpres 82. Jadi di Perpres 82 itu tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai calon bayi, namun diganti dengan bayi baru lahir. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih, kalau misalnya mau daftarin bayi, tunggu bayinya lahir dulu. Oke, berarti udah nggak ada calon bayi ya. Tapi kalau misalnya calon menantu, udah ada. Bisa Atau calon pasangan kan ya Mbak Uci ya. Nah, itu tadi tentang bayi baru lahir. Sekarang aku mau tanya lagi nih, kalau misalnya aku lahirannya anaknya kembar, apakah benar kata orang-orang, daftarnya bolehnya satu-satu doang, nggak bisa langsung kembar-kembarnya, yang satunya harus bayar sendiri, emang benar? Oh, salah dong. Jadi untuk bayi tetap wajib didaftarkan dua-duanya. Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk seluruh warga negara itu wajib didaftarkan. Jadi jangan daftar satu bayinya saja, jadi wajib didaftarkan dua-duanya. Untuk cara pendaftarannya sama seperti tadi. Jadi tidak usah khawatir, kami bisa mendaftarkan seluruh bayinya. Mantap. Mau kembar 2, mau triplet, semuanya bisa.
Oke, droplet yang nggak bisa ya. Droplet yang Melalui susah nih. air liur ya, Nggak bisa. butiran-butiran air lainnya ya. Oke, jadi mau kembar 3, 4, 5, kesebelasan Bisa. juga boleh. My family, my team. Kayak Gen Halilintar ya Mbak Uci ya. Menarik banget ya berarti Uci ya tentang bayi baru lahir ini ya. Karena bahkan di sosial media kita melalui Instagram dan TikTok tuh sampai FYP terkait dengan bayi baru lahir ini. Karena masih minim peserta yang tahu bahwa bayi itu didaftarkannya pasca melahirkan, bukan calon bayi lagi. Karena ada stigma bahwa ketika belum didaftarkan sejak calon bayi, takutnya persalinan nggak ditanggung, nanti kalau anaknya kenapa tidak bisa ditangani atau tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sebenarnya berarti bisa ya, semuanya bisa dijamin. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Kak Uci bisa nih simpulkan tentang pembicaraan kita tentang hari ini dan mungkin harapannya buat seluruh sobat JKN yang ada di rumah apa sih terkait dengan BBL ini? Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, ya, jadi untuk harapannya Bapak Ibu yang expecting a child, untuk segera mendaftarkan bayinya paling lambat 28 hari setelah bayinya dilahirkan. Jangan ditunda-tunda karena ingat ada resiko yang di belakangnya yaitu kena masa denda pelayanan selama 45 hari. Caranya mudah kok untuk daftarkan bayinya. Silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan melalui petugas pengaduan di Vaskes ataupun lewat Pandawa 0811 8165 165. Jadi tidak ada alasan untuk terlambat mendaftarkan bayinya. Oke, tidak ada kata alasan terlambat ya untuk mendaftarkan bayinya karena semudah itu adik-adik Kak Jill ya tadi dibilang ya, gampang 24 jam tinggal tambahkan catatan Kak Jill loh. Terima kasih Kak Uci atas closing statement dan harapan dan serta kesimpulannya. Nah teman-teman, itu adalah terkait tentang BBL atau bayi baru lahir. Ingat BBL bukan BBB, karena BBB itu punya Meli Guslau, BBL itu punya BPJS Kesehatan. Oke, sampai di sini episode kita kali ini tentang BBL. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa main-main ke sosial media kita yang ada di bawah sini atau bisa klik atau masukkan komentar dan pertanyaan kalian di YouTube channel kita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.